Halo guys, jumpa lagi tentunya di channel kita yaitu SMS. Semangat segalanya. Ya, jadi di sini di kesempatan ini kita bakal ngebahas penyebab stroke ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah langsung dari narasumbernya di sebelah kita yaitu kita perkenalkan namanya Om Hartanto. Ya, Hartanto asal Bandar Lampung. asal Bandar Lampung, biasa dipanggil Teot. Teot ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas penyebab stroke itu gimana sih ya kan yang dialami dari Om Tanto atau biasa dipanggil Teot nih ya. Nah, jadi di Om Tanto ini biasanya gua kenal ataupun gua lihat biasa aja. Nggak ada penyakit stroke dan gejala stroke. Waktu itu memang sebelum gua dapat kabar dari teman Om kena stroke, itu sehat-sehat aja. Kaget ngelihat ibaratnya stroke sebelah gitu ya teman-teman. Jadi stroke-nya sebelah gimana tuh? Sebelah kiri kaki dan tangan. Tangan, kaki dan tangan. Untuk pertama kali stroke itu gimana? Awal stroke ya sekitar 1 tahun lebih ya. 1 tahun 3 bulan lah ya sekitar itu ya. Yang lalu, dimana mungkin sih artinya fisik atau badan saya ini mungkin sudah ada sumber-sumber gejala-gejala penyakit yang berkaitan dengan stroke 5 atau 6 tahun yang lalu. Cuman saya merasakan awal stroke sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi ceritanya karena saya melakukan aktivitas yang berlebihan yang bukan tanpa pemanasan, artinya berlebihan yang bukan kapasitas saya. Contoh umpamanya begini, saya melakukan kegiatan bersih-bersih ataupun angkat seperti kerja kasar gitu ya, seperti kerja bangunan ataupun apa, membantu-bantu tapi yang berlebihan, yang sifatnya saya belum pernah melakukan itu sampai saya lakukan sampai 6 hari berturut-turut, dan hari ketujuh ya, sekitar hari ketujuh badan saya sorenya lemas. Saya sulit untuk bangun, berdiri, lemas, dan akhirnya saya pelajari saya terkena stroke karena besok paginya saya berobat di orang kesehatan terdekat rumah, bukan di rumah sakit, maksudnya berobat. Itu lemas saya segala macamnya ini, begitu disuntik sama Pak Mantri itu jam 8:30 9 lah sekitar itu pagi, sekitar jam 11 itu saya sudah normal seperti biasa, tidak seperti terjadi apa-apa, normal. Saya senang sekali karena, dan itu pun ya celakanya saya itu tidak mengerti, tidak mau memahami bahwa itu sebenarnya gejala stroke. Nah, itulah terjadi stroke pertama. Dan karena menganggap biasa saja, saya aktivitas biasa. Seminggu kemudian terjadilah serangan kedua, stroke yang kedua. Nah, di mana saya stroke kedua itu langsung dibawa ke klinik terdekat. Itu pun saya atau keluarga saya belum mengerti bahwa itu saya stroke. Ya mungkin kalau dari fisik saya dan melihat saya, mungkin saya ataupun kawan-kawan saya ataupun keluarga saya pun nggak akan menyangka kalau itu stroke. Jadi saya anggap biasa saja, kami anggap biasa saja, saya ke klinik. Nah, di situ, nah kalau yang stroke pertama yang tadi yang saya ceritakan itu tensi saya 100. Nah, saat serangan yang kedua itu tensi saya 160. Ya mungkin bagi mereka tinggi. Nah, artinya ya bersyukurlah masih sekitar segitu. Mungkin ada yang bisa 200 ataupun lebih dari 160. Nah, dari situlah saya dibawa pulang, tapi tangan dan kaki saya sudah lemas. Tidak seperti yang pertama tadi, mungkin 2-3 jam disuntik saja saya langsung bisa bergerak lagi. Setelah itu
mulai dari situ. Ini cerita sekitar 1,5 tahun yang lalu, bulan Maret tahun lalu. Artinya ya sekitar itu 1,5 tahun yang lalu. Mulai dari itu saya lemas, bangun saja sulit, mau BAB saja saya harus ngesot. Jadi sangat-sangat sulit. Saya bertahan, minum obat dokter, seperti ya begitulah. Ada herbal gimana ikhtiarnya, gimana usaha saya supaya saya tetap semangat, karena saya merasakan ini seperti hampir ya putus asa lah. Wajar lah, manusiawi kalau saya putus asa, Ya, wajar. akhirnya dari perjalanan itu sekitar 1 bulan lebih saya sulit sama sekali bangun, saya sulit untuk berjalan. 1,5 bulan kemudian saya mulai ada kekuatan di tangan dan kaki saya untuk bergerak sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sekedar mungkin cerita saya saja ya teman-teman. Intinya badan saya mungkin sudah 6 atau 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu sudah ada gejala-gejala penyakit yang mungkin dari darah saya yang mengental, ataupun dari pola hidup saya, ataupun apa ya, artinya saya sudah merasakan pegal-pegal. Karena sebelum terjadi stroke ini, tangan kiri saya ini kalau malam tidur itu kadang terbangun pegal-pegal, nggak keruan, linu-linu, harus dipijit, harus dikasih suatu balsem atau apa yang sifatnya panas baru bisa tidur lagi. Cuman rupanya itu adalah gejala stroke yang saya rasakan loh. Artinya saya rasakan ternyata sekarang saya stroke, dan jalan ataupun olahraga sedikit saja atau angkat-angkat barang sedikit saja mudah ngos-ngosan, mudah sekali, gampang sekali ngos-ngosan dan keluar keringat dingin. Rupanya itu. Dan ditambah lagi pesan saya ya, kalau memang kegiatan itu yang sekiranya akan berlebihan, jangan dilakukan. Lebih baik kita artinya hindarilah semampu kita lah bergerak. Karena kadang kan kita tidak enak. Contoh ini yang sebulan sebelum saya stroke itu pun ada kawan saya yang stroke. Itu pun terjadinya seperti itu. Dia stroke karena membantu, ya artinya lantarannya ya, saat ada di tempat tetangga ada kesibukan, hajatan dan segala macam, dia sibuk bantu. Umurnya nggak jauh-jauh dari saya, selisih 3 atau 4 tahun. Sekarang usia saya 46. Jadi membantu sampai mungkin letih ya, belum siap, keadaan dia belum siap, dia stroke yang pertama, terus stroke selanjutnya, dan ya kawan saya itu sudah almarhum sekarang, Dan akhirnya meninggal. Jadi ini gimana nih? Sebelah kiri memang nggak bisa digoyangin atau kayak mana? Kalau sebelah kiri ini tidak bisa, jari-jari ini tidak bisa untuk Kayak diginiin, paling polnya gimana? tidak bisa untuk, ya artinya stroke bisa ke atas begini nih ya cukup. Ini stroke kedua ya. Kalau stroke pertama mungkin banyak sih ya kawan-kawan atau saudara-saudaranya kawan-kawan yang terkena, tapi langsung bisa ada agak sembuh atau gimana. Cuman saran saya atau motivasi untuk kalian ya teman-teman semuanya, gimana dari Om? jadi gimana caranya, bagaimanapun stroke ini harus enjoy, relax pikiran, loss, dull, plong. Jadi motivasinya ya tetap
kita harus semangat, gimana pun harus semangat. Semangat mengalahkan segalanya itu. SMS ya kayak channel ini ya. Oke. Ya seperti channel ini SMS, semangat mengalahkan segalanya. Karena kalau sudah kita sakit, jangan sampai sakit yang stroke begini. Mungkin sakit yang ringan saja, kalau kita tidak semangat pun akan sulit, lambat. Kita baper, kita apa segala macam, akhirnya tersedot untuk kita fokusnya dengan masalah. Kita harus fokusnya dengan solusi, jangan fokus dengan masalah. Biarlah ini sudah terjadi. Nah, gimana caranya kita semangat? Semangat artinya untuk bisa sehat lagi, punya impian untuk tetap bisa membahagiakan keluarga atau membahagiakan orang-orang terdekat, bisa bermanfaat buat orang lain. Itu semangat, semangat dan semangat. Ya itu gambarannya. Oke, dan itu aja bisa kita sampaikan di channel ini. Oh ya, kalau mau lihat stroke-nya gimana kita lihat dulu. Oh ya, kayak gitu ya. Ini kaki. Oh ya. Yang kiri. Oh, jadi nggak bisa sama sekali itu kiri dia ya. Ini tidak bisa menapak yang sempurna. Kaki kiri tidak bisa menapak sempurna. Selalu miring kalau diajak menapak, selalu miring. Tapi kalau untuk supaya menapaknya sempurna, tarik napas, dibikin rileks, dibikin rileks, dibikin rileks. Ini lemas sendiri nih tangan kan tuh. Rupanya sedikit tips ya mungkin ya buat saudara-saudara atau Ya, nanti tipsnya di next video aja. Nah, kita bakal sambung di video ini dan ikutin terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini dan ikutin terus video kita selanjutnya dan see you.